Teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada, saya mau menjawab pertanyaan di kolom komunitas kita. Ada beberapa pertanyaan nih. Laki-laki 41 tahun, kalau ada gejala sakit suka mikir penyakit berat. Padahal dicek dokter aman. Gejala muncul sudah 10 tahun lebih, cuma hilang muncul. Sudah ke psikolog belum lama ini. Oke. Jadi memang kalau gejala suka mikir penyakit berat ketika kondisinya itu datang, bisa kita lihat pada beberapa pasien dengan gangguan kecemasan, terutama gangguan kecemasan menyeluruh ya. Kalau pasien gangguan kecemasan menyeluruh memang biasanya dia khawatir akan situasi-situasi yang berkaitan dengan penyakit berat gitu. Walaupun kalau kita bicarakan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di kondisi sebelumnya, di mana disarankan pemeriksaan yang baik terkait dengan kondisinya dan cukup bisa membantu kita menjadi jauh lebih stabil lagi dengan keadaan kestabilan emosi dan kestabilan dalam berpikir. Kita tahu bahwa obat ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan itu sudah bisa membantu. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Namun kekhawatiran itu seringkali datang karena kecemasan kita terutama akan kematian atau akan sakit. Jadi saran saya sih sebaiknya kalau seperti itu bantu dulu dengan memberikan diri keyakinan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-harinya semuanya itu bisa diadaptasi dengan baik. Termasuk juga bagaimana kita mengatasi pikiran-pikiran itu. Karena kalau enggak ya akan berputar seperti itu. Anda harus stop itu. Kalau enggak ya enggak akan bisa selesai. Teman-teman sendiri yang akan melakukannya. Laki 47 tahun lemas. Kurang bergairah, bosan, cenderung malas apa-apa. Lihat jam terus pengen cepet-cepet tutup toko. Ada cemas, gelisah, resah 10%. 10% doang ya. 6 tahun yang lalu sudah berobat, dosis berangsur dikurangi. 2 minggu yang lalu datang serangan panik. Obat yang diminum, Dokmatil, Zipren 0,25, Sertralin, siang, Clobazam setengah. Teknik CBT mandiri sedang dilakukan. Mohon saran untuk mengurangi gejala. Sebenarnya kalau kita bicara tentang mengurangi gejala ketika dalam proses sudah pengobatan, yang bisa kita lakukan adalah membantu diri kita supaya jauh lebih stabil dengan cara non-obat. Apa saja itu? Olahraga, belajar relaksasi, meditasi, yoga ya, bahkan dikatakan itu salah satu yang bisa membantu mengurangi gejala depresi. Pada pasien cemas kan kalau kelamaan cemas biasanya suka jadi depresi juga. Dan terkadang keadaan ini bisa dibantu dengan teknik-teknik edukasi ya, psikoedukasi terhadap diri sendiri. Kalau CBT mandiri sebenarnya sih lebih buat ngebantu mengurai gitu ya pikiran-pikiran itu. Kalau memang tidak bisa sendiri harus dibantu dengan psikolog atau psikiater yang membantu pasien untuk mengatasi gejala-gejala ini. Ya. Jadi penting untuk diperhatikan ini ya. Kalau misalnya pengobatan bagaimana? Sebenarnya pengobatan bisa dilakukan dan biasanya bisa dikurangi lagi atau dilepas bahkan ketika 3 bulan sudah dianggap cukup stabil ya. Walaupun ada beberapa dokter melihat kondisi pasien yang berulang bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Itu tergantung keadaan sebelumnya. Perempuan 55 tahun. Cemas panik hilang sejak obat yang pagi hari diganti sertralin dan haloperidol 0,5. Oke. Keluhan berganti sulit tidur malam hari padahal sudah minum alprazolam dan Zudem setengah tablet. Semua obat didapat dari psikiater. Sudah menjalani terapi sejak 8 tahun yang lalu. Waktu itu obat cuma 2 macam, Cipralex dan alprazolam malam. CBT yang dilakukan relaksasi, bangun tidur, dan sebelum tidur. Jalan pagi sekitar 1 jam, setelah minum teh kamomel, masih susah tidur. Sertralin itu kadang-kadang memang ada efek gangguan tidur, walaupun ini sudah diganti ke pagi hari ya. Jadi tidak ada problem. Dan haloperidol sih pasti lebih ngantuk pastinya ya. Bukan berarti makan haloperidol, apalagi cuma dosis 0,5 pasti bikin bisa tidur. Kalau misalnya malam sudah dibantu dengan Zudem dan alprazolam, ini berarti sebenarnya cemasnya sudah dibantu ya. Dan ini memerlukan proses yang lebih baik. Apakah memang problemnya tuh di mana gitu. Terkadang ada sebagian pasien yang memang punya kecenderungan tuh lama ya, pengobatannya tuh bisa lama sekali gitu. Mengapa demikian? Terkadang memang ada beberapa yang lupa adalah faktor lingkungan sekeliling ya. Apakah memang membuat
proses yang lebih buruk pada kestabilan orang tersebut. Nggak bisa cepet-cepet gitu efeknya itu ya, makanya. Namun kalau udah 8 tahun sih rasanya perlu dibicarakan sama dokternya apa yang memang bisa membantu. Second opinion itu tidak bisa didapatkan dari konsultasi online seperti ini ya. Artinya bertanya lewat media sosial seperti YouTube, walaupun YouTube-nya lebih terbatas ya dengan langganan, tapi perjalanan penyakit awalnya itu mesti diketahui dulu. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa menggunakan obat? Pada beberapa pasien cemas memang tidak bisa sepenuhnya bisa lepas. Ada sebagian yang kita lihat kayaknya agak susah nih. Kalau demikian bagaimana dok? Ya sudah jalanin aja ya prosesnya supaya kita bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik. Dan kalau misalnya obat bisa seminimal mungkin bisa berkurang, cemas berkurang, kondisinya diperbaiki dengan obat dan non obat bisa baik. Itu sesuatu hal yang bisa membantu kita. Perempuan 39 tahun. Tiba-tiba suka cemas berlebih, ada keluhan sedikit pun takut mati. Ini memang sering terjadi pada pasien cemas. Kalau mau haid pernah sampai menggigil, tapi kalau sudah nggak haid, pikiran biasa lagi. Terjadi keadaan seperti ini memang bisa terjadi pada lebih banyak perempuan ya. Banyak pasien perempuan tuh kalau mau haid itu kenapa jadi lebih nggak nyaman gitu ya, karena serotoninnya nggak stabil berhubungan dengan estrogen. Sempat ke psikolog tapi hanya beberapa kali saja, seringnya hanya kembung-kembung saja. Perasaannya nggak nyaman. Nah, kalau kita berbicara tentang terapi non obat seperti ke psikolog ya, atau melakukan terapi-terapi seperti meditasi, membuat proses healing gitu yang ada, maka yang harus perhatian itu adalah kita tuh nggak bisa cepat gitu, perlu berproses. Jadi terkadang banyak kasus-kasus ini tuh kita lihat sebagai salah satu yang mempunyai faktor yang penting untuk diperhatikan, tapi buat kedepannya jangan sampai lupa kita perlu mengadjust kondisi tersebut ya. Jadi terkadang awalnya tuh biasanya kalau keluhan pasti simptomatik, tapi mau nggak mau diobatin. Ini ya memang pertanyaannya ada beberapa yang cukup panjang ya, jadi artinya bukan cuma 1-2 bulan nih pengobatan, tapi sudah cukup lama. Kalau sudah cukup lama itu mungkin perlu dibantu untuk bagaimana psikiater itu menempatkan proses pengobatan itu sendiri gitu ya. Karena kadang itu yang membedakan hasil. Apakah Anda sudah didiagnosis dan kemudian dilihat bahwa ini kayaknya mesti minum obat cukup lama Bu, karena ketika Anda diturunin balik lagi, turunin balik lagi itu. Lebih baik jangan. Ya, terusin aja kalau demikian. Ini laki-laki 27 tahun, keluhan paling mengganggu tuh sering sesak. Sejak pertama muncul jika bangun pagi mau pergi jauh dan ke tempat baru, sudah pernah ke dokter, tidak dalam pengobatan lagi. Ke spesialis paru, aman, jantung aman, dalam dikasih obat lambung. Pernah dikasih obat terapi, tidak lagi. Memang keluhan lambung itu bisa aja berdampak seperti sesak ya. Namun saya lihat banyak pasien-pasien gangguan cemas, laki-laki itu banyak mengeluh gejala seperti ini ya, sering merasa sesak napas gitu. Bahkan dalam perjalanan proses awalnya itu biasa sesak, lama-lama kenapa gitu ya, ada rasa nggak enak, sendawa kayak gitu ya, sampai merasakan unstable gitu. Dan pengobatan jiwa tuh sebagian bisa ngebantu. Saya punya beberapa pasien bisa ngebantu dengan kondisi pengobatan cemasnya, dan setelah membaik dia lepas, dia tidak terus-terusan. Itu juga salah satu yang bisa anggap kita bisa membantu lebih baik lagi. Laki-laki 29 tahun, keluhan paling sering mengganggu perut terasa begah, kadang pandangan kabur, berdebar-debar, perasaan seperti mau jatuh. Nah ini sering nih kita temukan ya. Setahun pertama hanya perut terasa begah dan kadang hiperventilasi, tahun berikutnya gejala kemana-mana. Nah, ini hiperventilasi ini sebenarnya kebanyakan gangguan cemas ya. Ini pasien anxiety attack seringkali begitu. Gejala pertama muncul akhir tahun, belum pernah ke dokter jiwa, pernah berkonsultasi dengan psikolog dan lebih banyak belajar dari video-video dokter buat survive. Good. Artinya sebenarnya kalau kita bisa memahami dasar gejalanya, kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang berat atau mengganggu, bukan sesuatu yang perlu penanganan medis yang khusus, maka kita berharap situasi ini akan bisa kita stabilkan segera gitu ya.
Hanya menjalankan afirmasi dari psikolog, kadang efektif, kadang tidak. Susah kembali berolahraga. Jadi kalau kita melihat ya, mengapa pasien-pasien seperti ini seringkali lama gitu ya membaiknya. Dan saya kira pertanyaannya jadi mirip dengan yang ke selanjutnya. Perempuan 29 tahun, keliengan, sakit kepala, berdebar-debar, kadang hipertensi, panikan, pikiran selalu jelek, lemas, kayak mau pingsan. Ini jelas gangguan kecemasan. Gejala pertama saya rasakan tahun 2022. Belum ada pemeriksaan apapun yang dilakukan, nonton YouTube dokter. Jangan. Periksa dulu ya, apakah memang masalahnya itu terkait dengan sesuatu hal. Karena itu penting tuh. Ya, terutama juga bagaimana apakah ada masalah tiroid ya. Tiroid seringkali menyebabkan gejala-gejala seperti panik, hipertensi, naik tekanan darah maupun denyut jantung. Dan kalau kita mencoba menguranginya, kalau misalnya kelihatannya nggak bisa dengan cara-cara non obat seperti belajar untuk relaksasi, menenangkan, itu kan prosesnya lama ya. Kalau Anda itu udah deg-degan duluan ya, ketakutan terus setiap hari, rasanya nggak nyaman, kayaknya mesti makan obat deh ya, nggak bisa enggak itu ya. Benzodiazepin kadang digunakan juga ya, walaupun kita perlu perhatian penggunaannya, nggak boleh terlalu dosis besar langsung ya, tapi itu bisa ngebantu gejala-gejala. Karena dari tadi saya lihat pertanyaannya lebih banyak memang keluhan fisik yang terkait dengan cemas, jadi dominan gejalanya tuh sangat ada gitu, dan itu perlu diperbaiki dulu. Bagaimana teman-teman punya mindset pikiran positif ya, kalau gejala-gejala tadi itu tidak baik. Setiap hari merasakan pasti kan nggak nyaman juga ya. Jadi saya sarankan mungkin untuk sementara saat ini adalah hal yang baik kalau kita menelaah kondisi ini, coba bantu diri kita. Saya lihat ada beberapa teman yang cukup panjang ya, sudah lama, udah bertahun-tahun mengalami gangguan ini. Memang gangguan cemas itu adalah gangguan yang sifatnya kronis, dia naik turun ya, naik nanti ada, naik ada gitu ya. Ada baiknya bisa 1-2 bulan, 3 bulan, tapi kemudian begitu lagi. Nah ini yang seringkali menjadi kesel ya pasiennya. Tapi pelan-pelan, jangan berikan afeksi negatif kepada otak kita, stimulasi negatif kepada otak kita, akan jauh lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan yang lain kalau sudah ada yang baru. Ini sekian pertanyaannya, sudah 7 pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman pejuang psikosomatik. Mudah-mudahan jawabannya bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.